Halo semua, saya Aldi Maulana. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai interpretasi dan ekspresi musikal. Pada wilayah pemain musik, interpretasi dan ekspresi menjadi isu yang penting, dikarenakan tingkat kedalaman dan juga kemampuan dari seorang pemain musik akan terlihat. Pemain musik sebagai interpreter akan selalu mempunyai pandangan musiknya sendiri yang sesuai dengan pengalaman artistiknya. Sebelum pembahasan, kita, abstraksimusik.com, adalah startup media musik yang berfokus pada pemberdayaan dan pengembangan ekosistem musik di Indonesia. Untuk mengetahui kegiatan yang kami lakukan, silahkan kunjungi website dan sosial media kami. Oke, kita akan lanjut pembahasan mengenai interpretasi dan ekspresi musikal. Di dalam sebuah pentas musik atau konser, pemain menampilkan musik di hadapan pendengar. Dari skema relasi pemain dengan penonton inilah seringkali konser dilihat sebagai sebuah komunikasi. Apa yang dikomunikasikan? Pertama-tama tentunya musik yang dibuat oleh komponis. Melalui skor, komponis menuliskan musik hasil kreasi artistiknya. Berdasarkan notasi itulah pemain merealisasikan not-not tertulis menjadi bunyi yang konkret. Tentunya dalam rangka mempresentasikannya di hadapan penonton untuk diapresiasi. Meskipun ide musikal komponis tertuang secara presisi dalam notasi, pemain masih memiliki ruang untuk menentukan sendiri sejumlah cara eksekusi. Hal ini dimungkinkan karena dalam penulisan notasi sendiri ada hal-hal yang tidak diinstruksikan kepada pemain secara fix, yaitu ekspresi bunyi. Ekspresi bunyi adalah tentang bagaimana kesan bunyi dari suatu rangkaian not terdengar di telinga kita. Tentu dalam perkembangannya yang terkini, penulisan notasi semakin mendetail. Namun kali ini kita bicara pentas musik dalam konteks praktik musik konservatif. Bicara soal cara membunyikan suatu not atau serangkaian not bisa dibunyikan dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, seperti yang kerap kita dengar saja dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang bicara dengan volume keras dan pelan, ada juga orang yang bicara cepat dan lambat. Ada suara grit pintu yang tajam dan terasa menusuk sampai membuat kita tidak nyaman, dan ada suara pohon jatuh yang tidak begitu menusuk di telinga kita. Macam-macam kesan bunyi itu terbentuk karena susunan parameter suara yang berbeda-beda, sehingga yang menentukan bervariasinya kesan suara adalah bagaimana kita mengatur parameter suara. Memproduksi atau membunyikan suara-suara yang bervariasi dilakukan dengan cara mengatur parameter suara. Seperti yang pertama, volume atau bisa juga disebut dinamika, yang mempunyai pengertian tingkat besar kecilnya suara. Yang kedua, warna suara atau timbre. Yang ketiga, tempo atau kecepatan not yang dibunyikan, dan lain-lain. Inilah yang disebut sebagai interpretasi musikal, yaitu kegiatan menentukan atau mengatur bagaimana serangkaian not ini harus dibunyikan. Kalau interpretasi musikal adalah kegiatan mengatur dan mempertimbangkan bagaimana not harus dibunyikan, ekspresi adalah kesan bunyi yang terdengar dari hasil pertimbangan-pertimbangan yang sudah diputuskan oleh pemain. Namun, sebelum seseorang bisa menentukan bagaimana not harus berbunyi, biasanya mereka telah melalui tahapan yang disebut sebagai tahap pengenalan atau familiarity. Untuk mengenali sebuah musik yang dimainkan, musisi bisa melakukan serangkaian kegiatan seperti ini. Yang pertama, mempelajari gaya atau style dan struktur musiknya. Dari situ juga sekaligus mempelajari pemenggalan frase musik. Yang kedua, struktur melodi. Yang ketiga, struktur harmoni. Dan yang terakhir, keempat, struktur ritmik. Bagaimana kita mempertimbangkan dan memutuskan bunyi seperti apa yang cocok, hal tersebut juga banyak dipengaruhi faktor seperti yang pertama itu mood yang ditangkap, lalu ingatan, pengalaman, dan asosiasi-asosiasi musik dengan hal-hal yang di sekitar kita seperti fenomena gerak, tekstur permukaan, gelap terang cahaya, karakter orang, dan lain-lain. Misalnya,
akselerasi tempo yang diasosiasikan dengan gerak pendulum atau bola yang menggelinding dari tanah miring, perubahan artikulasi dari staccato menjadi legato diasosiasikan dengan karakter feminim, maskulin, dan masih banyak lagi. Berikut ini kita akan melihat contoh bagaimana pengaturan yang berbeda akan menghasilkan ekspresi musikal yang berbeda, meski pada satu repertoar atau musik yang sama. Kita ambil contoh pertama dari potongan musik bagian introduction Rachmaninov Piano Concerto nomor 2. Pada beberapa cuplikan tadi, kita telah mendengar bagaimana sebuah repertoar yaitu Opening Piano Concerto nomor 2 Rachmaninov dimainkan oleh dua pemain yang berbeda, dengan ekspresi yang juga berbeda, khususnya dalam hal tempo. Yang pertama dimainkan oleh Rachmaninov sendiri dalam tempo yang relatif lebih cepat, yang kedua dimainkan oleh Lang Lang, dimainkan dalam tempo yang relatif lebih lambat. Ini menandakan bahwa subjektivitas masing-masing pemain memainkan peran yang cukup penting dalam pembentukan ekspresi musikal masing-masing pemain. Contoh kedua, repertoar gitar yang diciptakan oleh Francisco Tárrega yang berjudul Marietta. Kita akan mendengarkan bagaimana perbedaan interpretasi bisa tampak dalam satu periode pertama pada musik Marietta. Demikian juga pada bagian mayor pada lagu Marietta tadi, kita bisa mendengar dua pemain yang berbeda bermain dalam ekspresi yang juga berbeda. Yang pertama, Andrés Segovia bermain secara liris dalam tempo yang lebih lambat, namun disusul dengan akselerasi tempo kemudian. Sedangkan yang kedua dimainkan oleh Tilman Hofstad dengan tempo yang lebih cepat dan tegas. Dari beberapa contoh yang barusan kita dengar, kita baru saja membandingkan bagaimana sebuah repertoar yang sama ternyata bisa diinterpretasikan secara berbeda oleh pemain yang berbeda. Itu menunjukkan kalau dalam musik masih ada hal-hal yang tidak tampak yang bisa dieksplorasi oleh pemain, yaitu bagaimana parameter bunyi diolah sedemikian rupa menjadi ekspresi yang diputuskan oleh pemain. Bahkan sampai pada tingkat bisa menentukan karakter suatu lagu yang dimainkan. Hal-hal itu mau tidak mau berkaitan erat dengan subjektivitas pemain sendiri.
karena ada beberapa celah di dalam skor musik yang tidak secara pasti diinstruksikan. Seperti misalnya tanda ekspresi forte. Forte setiap masing-masing pemain bisa sangat bervariasi. Hasilnya tergantung bagaimana pemain mengenali dan mempersepsi kesan musik yang dimainkan itu. Dan tentu saja setelah melalui beberapa langkah yang sebelumnya dijelaskan. Atau misalnya lagi soal tempo. Benar bahwa tempo pada skor menginstruksikan cepat dan lambatnya musik yang dimainkan. Tetapi seberapa cepat atau lambat musik yang dimainkan itu tergantung pada seberapa jauh pemain mengenal dan mempersepsinya. Bahkan meskipun seringkali juga sudah ditentukan, misalnya tempo 80, tempo 90, atau tempo 120. Dalam pentas yang sesungguhnya, persepsi pemain tentang tempo yang dirasa cocok bisa bergeser. Apakah menjadi sedikit lebih cepat atau lambat? Sebabnya karena persepsi rentan sekali berubah. Meskipun perubahannya tidak harus dikatakan signifikan, perubahan itu bergantung pada hal-hal yang bisa mempengaruhi mood atau perasaan. Misalnya situasi dan atmosfer atau katakanlah suasana konser. Sebuah pentas musik adalah praktik mempresentasikan hasil kreasi musikal komponis. Namun melihat adanya hal-hal subtil yang bergantung pada subjektivitas pemain, maka pembahasan soal pentas musik bisa lebih jauh dikaitkan dengan proses kreatif. Meski tentu saja dalam kadar berbeda dari proses kreatif dalam praktik komposisi. Maka dari itulah bagi pemain, latihan yang dijalani mau tak mau menyentuh banyak aspek yang saling berkaitan, mulai dari motorik, kognitif, dan afektif. Untuk mencapai hasil yang memuaskan, proses latihan mesti banyak mempertimbangkan keterkaitan satu sama lain. Misalnya, bagaimana kognitif bisa menunjang perkembangan motorik, bagaimana motorik bisa memfasilitasi afeksi, dan lain sebagainya. Untuk itu, proses panjang menjadi musisi bukanlah tugas yang mudah. Pada prosesnya diperlukan usaha yang besar dan juga pengetahuan tentang cara perolehan keterampilan yang memuaskan. Demikianlah pembahasan kita tentang interpretasi dan ekspresi musikal. Nantikan video dari kami selanjutnya yang akan banyak membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan pemain musik, komposisi musik, aktivitas mendengarkan, dan hal-hal seputar musik terkini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai perspektif dan seputar tips and trik mengenai musik, segera kunjungi abstraksimusik.com dan follow semua sosial media kita. Abstraksi Musik adalah startup media musik yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan ekosistem musik di Indonesia. Kami, Abstraksi Musik.